Apakah Anda benar-benar merindukan kedatangan Kristus? Apakah Anda sungguh-sungguh, di lubuk hati yang terdalam merindukan kedatangan Yesus? Tahukah Anda, terkadang gaya hidup kita tidak menyatakan itu. Anda tahu, kita berkata percaya kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi kita menumpuk harta benda sedemikian rupa menunjukkan seolah-olah kita berencana tinggal lama di atas planet bumi ini. Saudara-saudara, faktanya adalah, jika kita merindukan kedatangan Yesus Kristus, kita lebih dulu harus mengasihi Dia. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Dari usia 5 tahun hingga 14 tahun, saya dibesarkan di negara Venezuela. Saya tinggal di Barquisimeto di Venezuela Barat, lalu setelah itu saya tinggal di Caracas. Setelah itu, pendidikan dasar saya semuanya dalam bahasa Spanyol, di sebuah sekolah gereja Masehi Advent hari ke-7 di sana. Jadi ketika saya 14 tahun, saya bisa berbicara bahasa Inggris, tetapi tidak bisa membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Maka orang tua saya berkata, sudah waktunya Steve, ke Wisconsin, tempat ayah saya lahir, di mana dia banyak kerabat di sana. Sudah waktunya dia masuk sekolah Wisconsin Academy, sekolah berasrama Advent. Anda tahu, belajar bahasa Inggris supaya dia belajar membaca dan menulis bahasa Inggris. Begitulah. Anda tahu, terus terang saja, itu hal yang traumatis buat saya. Karena ibu saya adalah ibu yang tinggal di rumah, selama kami dibesarkan, ibu saya tidak pernah bekerja di luar rumah. Kami sangat dekat kepada ibu saya, dan semua 3 saudara perempuan saya. Dan saya tidak pernah jauh dari rumah untuk waktu lebih dari 2-3 hari. Untuk menghadiri perkemahan Pathfinder atau sejenisnya. Dan sekarang mereka akan mengirim saya pergi dan mereka jauh di Venezuela, sementara saya akan dikirim jauh ke Wisconsin. Dan saya katakan kepada Anda, sewaktu saya tiba di Wisconsin Academy, saya berhari-hari melewatkan malam meneteskan air mata, merindukan ibu saya. Itu adalah masa yang amat sangat berat buat saya. Semester pertama nilai saya semuanya F. Anda bertanya, mengapa? Nah, jika tidak bisa membaca atau menulis dalam bahasa Inggris, mau harap apa? Tetapi setelah beberapa lama, saya mulai bisa membaca dan menulis dalam bahasa Inggris, dan saya menjadi lebih mampu, maka nilai saya menjadi C dengan beberapa B. Tetapi, namun demikian itu berat buat saya sepanjang tahun di sekolah itu, sementara orang tua saya jauh di Amerika Selatan. Saya ingat sekitar 2 bulan sebelum berakhir tahun ajaran itu, saya menerima surat dari ibu saya. Dan ibu saya menulis dalam surat, aku akan ke Wisconsin tanggal 21 Mei. Menurut Anda, bagaimana perasaan saya? Wow, hati saya melompat kegirangan. Jantung saya detaknya lebih cepat, karena ibu saya akan datang. Tahukah Anda, ada sebuah kalender di dinding, dan Anda tahu apa yang saya lakukan dengan kalender itu? Saya pakai spidol, dan setiap hari yang lewat, saya beri tanda X di kalender itu. Karena itu berarti 1 hari berkurang sebelum ibu saya datang. Dan ketika harinya tiba, saya bangun pagi-pagi, dan manajer transportasi membawa saya ke Bandara Madison, Wisconsin. Dan saat itu ada sebuah pesawat, saya rasa itu DC-4, pesawat kecil yang terbang dari Chicago. Dan saya lihat pesawat itu mendarat dan akhirnya berhenti. Pada waktu itu orang-orang bisa keluar dan menonton pesawat-pesawat yang datang dan pergi. Dan saya menoleh ke sana kemari. Saya bertanya-tanya apakah ibu saya ada di pesawat itu. Dia harus ada di pesawat itu. Dan penumpang sudah mulai keluar, tetapi ibu saya tidak keluar-keluar. Dan saya begitu cemas, barangkali dia memutuskan untuk tidak datang. Atau barangkali dia tertunda, atau barangkali dia ketinggalan pesawat dan saya makin cemas. Dan ketika saya semakin khawatir. Nah, lihatlah, kepala ibu saya muncul dari pintu pesawat. Oh, Anda tahu bagaimana perasaan saya. Saya begitu senangnya melihat ibu saya. Dan ketika dia, Anda tahu, pada masa itu orang bisa keluar ke landasan pacu untuk menyambut para penumpang. Dan ketika ibu saya datang, kami berpelukan dan berciuman, dan itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Coba saya tanya, mengapa saya begitu merindukan kedatangan ibu saya? Karena saya mencintainya. Dan mengapa saya mencintainya? Karena saya telah meluangkan seluruh hidup saya bersamanya. Bisakah kita merindukan kedatangan Yesus?
Jika kita tidak mencintai Yesus karena kita tidak pernah meluangkan waktu bersamanya, Rasul Paulus mengatakan kepada kita di 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang bagaimana? Bukan mereka yang percaya dalam Dia, tetapi untuk mereka yang apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya suka membayangkan Rasul Paulus. Anda tahu, dia berada di dalam penjara di Roma. Dan dia tahu bahwa dia akan segera mati. Dia tahu bahwa dia akan dipancung oleh Kaisar Nero yang bengis. Dan dia menulis tentang pengalamannya dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8, saya hendak membacakannya. Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan seperti korban curahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Akhirnya, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang percaya akan kedatangannya. Saya telah salah melihat di sini. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang mengajarkan kedatangannya. Tidak, bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada semua orang yang memberitakan kedatangannya. Bukan, apa yang dia katakan? Dikatakan bukan saja kepadaku tapi juga kepada semua orang yang, yang sudah merindukan kedatangannya. Dan mengapa kita merindukan kedatangannya? Karena kita sudah mengasihinya. Dan kita mengasihinya karena kita telah meluangkan waktu untuk bersamanya. Ini membuat saya teringat Rasul Yohanes. Dia dikenal sebagai murid yang terkasih. Karena dialah yang paling dekat dengan Yesus, bukan karena Yesus pilih kasih tapi karena Yohanes hubungannya bertumbuh lebih dekat kepada Yesus. Dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Dia sangat berduka karena kepergian Yesus. Sekitar 60 tahun kemudian, dia adalah orang buangan di Pulau Patmos. Mungkin bekerja di sebuah tambang belerang tapi tidak ada bukti yang jelas tentang hal ini. Tetapi dia berada di Patmos, sebagai orang buangan. Dan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa di Pulau Patmos. Di kitab Wahyu pasal 1, kita mendapat gambaran penglihatan yang diberikan kepada Yohanes. Dan di dalam penglihatan itu dia melihat Yesus Kristus. Yesus Kristus yang dimuliakan. Dan dia berpikir sendiri, apakah ini saatnya? Apakah Yesus akan datang sekarang, Yesusku yang aku kasihi? Dulu Yohaneslah yang duduk di sebelah kanan Yesus. Dan dialah yang meletakkan kepalanya di dada Kristus saat perjamuan terakhir. Jadi hubungannya sangat erat dengan Yesus. Maka saat dia melihat Kristus yang dimuliakan, itu dia. Apakah Yesus akan datang sekarang? Mungkinkah ini saatnya? Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Yesus menyatakan kepadanya kitab Wahyu. Yesus menyatakan kepadanya usaha setan untuk melenyapkan jemaat Kristen. Yesus menunjukkan kepada Yohanes pertentangan terakhir antara yang baik dan yang jahat. Peperangan terakhir umat Allah dengan binatang itu, dan dengan nabi palsu, dan dengan naga itu. Dan pada akhir kitab ini, setelah Yohanes melihat semua hal itu, dia mengakhiri kitab ini dengan berkata, Amin. Datanglah, Tuhan Yesus. Apa yang dirindukan Yohanes lebih daripada apapun di dunia ini? Dia menginginkan Yesus datang, amin. Datanglah, Tuhan Yesus. Dia sudah lelah hidup di dunia yang penuh dosa dan duka dan penyakit dan penderitaan dan kematian. Dia menginginkan Yesus datang untuk menggenapi janjinya. Karena Yohanes telah meluangkan waktu bersama Yesus dan dia mengasihi Yesus. Ini membuat saya teringat Henoch, pahlawan besar yang menurut Alkitab, hidup bersama Tuhan. Dialah orang pertama diangkat dari bumi ke surga dari antara orang yang hidup. Dengan kata lain, dia bahkan tidak pernah menderita kematian fisik. Tetapi Alkitab berkata bahwa sebelum dia diangkat, dia berkenan di mata Tuhan, dia hidup bersama Tuhan, langkah demi langkah. Saya suka cara Ellen White menggambarkannya di dalam buku Patriarchs and Prophets.
Ellen White menulis bab berjudul Seth dan Henoch, dan dia memberikan beberapa detail yang sangat menarik di sana tentang Henoch. Dia berkata bahwa Henoch hidupnya begitu dekat dengan Yesus Kristus. Tentunya pada saat itu Yesus ada di surga dan Henoch di bumi. Tetapi Henoch memiliki hubungan mental yang dekat dengan Yesus Kristus. Sehingga Yesus berkata kepada Henoch, "Henoch, kamu sudah tidak punya urusan lagi di planet bumi. Tubuhmu ada di sana tetapi hatimu ada di sini. Mengapa kamu tidak naik saja kemari dan kita akan berjalan bersama-sama di jalan emas? Naiklah kemari dan kita bisa melewatkan kekekalan bersama-sama." Orang yang pertama yang diangkat dari antara manusia yang hidup, untuk berjalan bersama Yesus di Yerusalem baru. Membuat saya teringat akan lagu pendek itu. Pandanglah pada Yesus. Lihat wajahnya yang mulia. Dan semua hal duniawi secara ajaib akan menjadi redup dalam sinar kemuliaan dan rahmat-Nya. Jangan biarkan apapun yang di dunia ini merampas perhatianmu dan mengambil tempatnya Yesus Kristus. Oh, tapi saya punya rumah bagus. Apakah itu terbuat dari emas? Oh, saya punya mobil hebat. Apakah itu bisa terbang? Karena nanti kita akan bisa terbang, bayangkan. Kita bisa terbang jauh ke galaksi. Itu kan istimewa? Itu kecepatan yang tidak bisa kita bayangkan. Itu jenis transportasi lain yang tidak kita kenal. Maka kita perlu belajar memandang Yesus. Dan makin kita memandang Yesus, semakin kita mencintai Dia. Dan semakin kita diubahkan menjadi serupa dan mirip dengannya.